Baik, saya jelaskan. Yusalli fardo, sebentar. Yusalli fardo zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bah adalillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap baitmu. Oke? Semata-mata atas niat lillahi ta'ala. Artinya hati dan saya itu terputus kepada Allah, Sang Maha Pencipta. Ka'bah sebagai penunjuknya. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Aku adalah jalan, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa aku. Jalan, tujuan, kompasmu adalah Jesus. Kalau kau pengen sampai ke Bapa, maka ikuti jalan dia. Tetapi yang salah, kau menyembah jalannya, bukan tujuannya. Nah, makasih teman-teman. Ya, ini izin berundaku. Terkait tadi Sang Pejuang, Anda belum bisa menjawab pertanyaan saya, tapi Anda bergeser kepada Al-Quran terkait narasi yang saya sampaikan bahwa kehendak Allah itu kung fayakun maka jadilah ya. Tapi nggak apa-apa, saya coba memberikan Anda referensi terkait di Al-Had ayat 26 dikatakan begini, wa isbawa nalil Ibrahima akanal baiti ala tusyrik bisyai awal tahir ya tahir baitia lit taifina wal qaimina warukra sujud ya. Ingatlah ketika kami menempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan berfirman, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, sucikanlah rumahku bagi orang yang tawaf mukmin di sekitarnya serta rukuk dan sujud. Itu satu poin saya berikan kepada Anda referensi. Coba Anda jelaskan kepada saya, apakah firman itu Tuhan itu sendiri? Silakan. Loh, justru saya menganalogikan tadi dengan Quran. Itu menjawab, ya kan? Perbedaannya cuma satu, Islam dan Kristen. Kalau Islam, firman Allah itu menjadi sebuah kitab, menjadi buku, ya kan? Tetapi dalam kekristenan, firman itu menjadi manusia, itu bedanya doang gitu. Ya kan? Nah, kita perjanjian baru itu mencatat apa yang disampaikan oleh firman hidup itu yang adalah Yesus Kristus. Bedanya itu aja gitu loh. Ya kan? Misalnya kalian tanya misalnya, Yesus mati, ya kan? Berarti yang mati apa? Tuhan atau manusia, kan begitu. Berarti ketuhanannya mati. Sama dengan pertanyaan saya dengan Quran tadi. Ketika Quran itu dibakar misalnya begitu ya. Apakah firmannya menjadi mati? Tidak. Gitu loh. Firman itu tetap kekal. Itu maknanya sama gitu loh. Yang terbakar itu fisiknya. Begini Faruk, itu maknanya gitu ya. Anda keluar dari konteks pertanyaan saya, dan saya sudah cukup memberikan referensi data yang sangat jelas ya. Dan Anda tidak pernah membuktikan bahwasanya firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Jika itu merujuk kepada Yesus, di mana data yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Silakan, karena ini tema sesuai. Silakan. Saya udah jelaskan tadi dalam Yohanes 14, ya kan? Kalau kamu bertanya tentang firman itu adalah Allah sendiri, itu jelas Yohanes 1 ayat 1. Iya, ya. Saya juga nggak tahu. Di situ kan ada kata Bapa. Firman Iya, itu kan di adalah situ kan ada kata Bapa di situ. Nah, sekarang saya tanya yang lebih mudah, ya, lebih sangat fundamental. Ketika yang menerima dan yang memberi, kan ada tuh segala kuasa yang telah aku berikan kepada Yesus. Nah, siapa yang lebih besar otoriternya? Yang memberi atau menerima? Silakan. Dalam statusnya sebagai utusan, ya, yang diutus oleh Bapa kepada dunia ini, begitu ya. Tentu Yesus dalam statusnya sebagai utusan merendahkan dirinya, gitu. Ya kan, makanya disebut sebagai utusan. Iya, saya nggak ke situ. Di dalam keilahiannya mereka itu setara, Bang, gitu loh. Firman Bapa dan Roh Kudus itu setara. Tidak ada yang lebih tinggi. Tadi kan saya sudah berikan data. Yesus menyampaikan bahwa engkau harus menyembah sebab ada tertulis. Yesus berkata seperti ini, diterangkan dalam data itu. Apa yang disampaikan itu engkau harus menyembah Tuhan. Keilahian mereka di dalam Allah itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu loh. Iya. Jadi ketika Anda bernarasi lagi tentang keilahiannya,
dengan kemanusiaannya. Unsur yang berbedanya seperti apa secara kemanusiaan ini? Sehingga Anda kuat mengimani bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Baik bentuk apa Anda menguatkan iman Anda meyakini Yesus itu Tuhan? Silakan. Loh, kan sudah saya jelaskan dalam Yohanes 14 tadi, dia bilang dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat. Siapa manusia di muka bumi ini yang mampu menjamin sebuah tempat di surga kalau bukan Tuhan itu sendiri? Kan siapa yang bisa menentukan orang masuk surga atau tidak? Kan Tuhan. Baik, ini Pak Pejuang, saya lagi-lagi saya main logika kepada Anda. Ketika Anda, saya umpamakan adalah seorang bapak dari anak. Bapak memiliki aset yang begitu besar dan banyak gitu ya. Hampir keseluruhan aset bapak berikan kepada anak. Status anak bisa nggak menjadi bapak? Tidak seperti itu Bang analoginya Bang. Wah, bagaimana caranya? Makanya saya katakan tadi, otoriter tertinggi yang mana? Memilih memberi atau menerima. Makanya saya bilang tadi, di dalam kemanusiaannya sebagai utusan tadi, dia merendahkan diri, dia mengosongkan diri, ya kan? Maka dalam perspektif itu, kita akan melihat bahwa Bapa itu adalah pasti lebih tinggi, ya kan? Tetapi di dalam keilahiannya, Yesus itu adalah firman Allah, yang setara dengan Allah itu sendiri. Kan saya bilang tadi, Bapa, firman, dan Roh Kudus. Saya begini, Pak Pejuang. Gitu loh, Bang. Saya sudah Jadi nggak ada yang salah dengan perkataan Yesus. Terkait tadi bahwasanya daging serupa daging karena kan kemanusiaan itu daging kan ya, sepakat ya, makanya nggak bisa bersatu dengan Bapa. Jadi kalau Anda ingin bernarasi bahwa ya seperti aku dan Bapa dalam satu, di situ sudah gugur tadi, tapi saya nggak ke situ. Saya coba satu itu dalam kilahian, bukan Bapa menjadi daging, bukan. Yang menjadi firman, yang menjadi manusia itu firman-Nya. Iya, lalu bagaimana dengan Yesus perkataannya tadi yang saya sampaikan itu? Udah saya jawab berulang-ulang Bang. Iya, masalahnya kan ada kata Bapak. Anda cuma bernarasi siapa kira-kira manusia yang memiliki tempat, tahu atas tempat itu kan. Nah, sementara di situ ada kata Bapak. Nah, sang sumber itu kan Bapak. Nah, sekarang saya tanya, apakah Bapak itu Yesus itu sendiri? Bukan, Yesus itu adalah firman. Berarti ada dua entitas kan di situ, antara entitas. Oh iya, dua entitas yang berbeda, tetapi dalam satu hakikat. Dua entitas berbeda, oke. Ya, yang kita sebut sebagai Allah, gitu. Nah, kira-kira sisi ketuhanan Yesus itu yang dari segi apanya coba? Kenapa? Sisi ketuhanan Yesus yang seperti apa Anda imani? Sisi keilahiannya Bang, sebagai firman. Sisi keilahiannya itu kita nggak bisa lihat. Itu nggak bisa dilihat secara fisik, itu nggak bisa kayak ada sisi, tidak. Baik. Tidak bisa dilihat. Yang kita lihat itu sisi kemanusiaannya. Iya, sisi kemanusiaannya. Iya dong, secara fisik kan kita lihat. Karena dikatakan di Yohanes tidak ada yang bisa melihat Bapa, suaranya pun nggak bisa didengar. Nah ini kalau saya bisa katakan kepada Anda bahwa Yesus ini kan terlihat, tapi oke, itu kemanusiaan yang Anda maksud. Lagi-lagi Yesus berkata. Kan disitu bilang Bapa Bang, Bapa memang nggak terlihat. Iya Bapa, oke. Yang lagi-lagi Yesus berkata, Bapakku lebih besar daripada aku. Betul. Anda paham bahasa Indonesia? Bapakku lebih besar daripada aku. Artinya Yesus ini kecil dari Bapa. Itu dua hal membuktikan bahwasanya sangat berbeda. Di mana Yesus diberi kuasa dengan pernyataannya sendiri, Bapakku lebih besar daripada saya. Silakan. Betul. Tapi Abang nggak bisa menafikan ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Tapi ya, Anda juga nggak boleh menafikan terkait dikatakan tadi di Yohanes. Atau menyamakan dirinya dengan Tuhan. Makanya dia disalib Bang sama orang Yahudi. Itu kan alasannya. Karena dia menyamakan dirinya dengan Elohim itu, dengan Allah itu, gitu loh. Makanya dia disalib. Baik. Itu loh Bang. Anda lari lagi ke podcast salib. Ya, silakan. Silakan. Iya, kamu menyebut aku dan Bapak satu, kemudian kamu mengidentikan bahwa itulah bentuk Yesus mengakui dirinya Tuhan. Coba kau baca, itu Yohanes 10 ya. Coba kau baca 36-37-nya Bang. Boleh baca Bang.
Silakan baca. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan? Iya baik, baca ya. Yohanes 10 ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. 37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya padaku. 38. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Konteks ayat ini adalah pekerjaan, bukan Yesus mengaku Tuhan. Salah abang. Yohanes 10 ya, baca 36 sampai 38 deh. Aku cuma mau bantah aja itu bang. Saya nggak ngelihatnya seperti itu ya. Jadi konteksnya aku dan Bapak Dalam satu itu pekerjaan pekerjaan, pun bukan mereka dia jadi sama. Tuhan, nggak boleh. Ya, dalam pekerjaan pun mereka sama, itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan gitu Bang. Ya adalah Allah itu sendiri begitu. Karena dalam pekerjaan pun mereka sama. Pekerjaan Bapa itu pekerjaan Yesus gitu loh. Yesus itu model Nggak sama bang. Oh ya dong. Abang salah kalau mengatakan itu sama, salah. Coba Bapak baca Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 6, 7 dan 8 bang. Silakan. Coba. Aduh, kalau aku setiap kali buka ayat terus aku ngomong, tapi nggak Kan apa-apa. abang Demi yang kebenarannya. Iya, baik. Kecuali dari saya baca dong. Iya, oke. Saya ulang ya. Boleh. 1 Yohanes 5. Oke, saya baca 1 Yohanes 5 ayat 6, 7 dan 8. Perikopnya ini kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia ayat 6 ya. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Dia adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Saya ulang. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, dia adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ayat 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh, darah, dan air. Berarti merujuk ke ayat 6, dia adalah Yesus Kristus. Konsep ayat ini adalah Bapa mempunyai tugas sendiri di sorga dan Yesus mempunyai tugas sendiri di bumi. Apakah Yesus mempunyai tugas di sorga? Nggak ada bang. Nggak ada tugas dia di sorga. Tugas dia hanya diperintahkan seperti apa yang dikatakan Bang Jiru. Ikutilah ajaran Yesus supaya kalian bisa ke tempat Bapa. Tanpa mengikuti ajaran Yesus tidak ada satu orang pun yang bisa ke rumah Bapa. Jadi konteksnya bahwa Yesus punya kerjaan sendiri, Bapa punya kerjaan sendiri. Bapa bisa masuk ke bumi, tetapi Yesus belum bisa masuk ke sorga. Karena dia kuasanya hanya di bumi, nggak di sorga. Gitu bang, beda dalil bang, silakan. Oh enggak dong. Yesus kan ngomong sendiri. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga ya. Saya lupa ya, Matius 28 ya. Berapa bang? Bentar. Matius 28, 18. Coba ayatnya. Matius Berapa? 28, 18 itu. 28:18. Berapa? Matius Apa itu 28:18. 28, 18? Bentar ya saya baca ya. Matius 28 ayat 18. Silakan. Anu yang kepada itu. Saya masih juga guru daya karena dia sudah masuk di Matius, saya juga. Oke, Matius 28:18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus."
Ya, jadi kalau abang bilang Yesus tidak punya kuasa di sorga, itu salah ya. Karena Yesus itu berkuasa di bumi dan di sorga. Begitu. Bang, ayat abang yang ngomong bang, bukan aku cuma baca. Loh iya, saya juga cuma baca. Izin guru akal sehat. Berarti Bible ini penuh pertentangan dong. Bukan penuh Kamu baca, pertentangan. saya baca, dan Bukan penuh yang kamu baca pertentangan. bertabrakan dengan yang saya baca. Abang tidak Berarti memahami pertentangan. secara keseluruhannya gitu. Itu aja. Bagaimana? Ada Ya, gue bingung. izin guru akal sehat. Iya, silakan, Iya. silakan, Bro. Pak Pejuang tadi Anda mengutip di Matius berapa tadi? 28 Matius 18. 28 ayat 18. Baik, saya coba berikan Anda di Matius 11:25. Lagi-lagi Yesus berkata seperti ini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, saya ulangi, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ini gimana ini? Ya, kenapa? Ada yang salah dengan itu? Iya, kenapa Yesus mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi? Salahnya di mana? Iya, salahnya karena Yesus mengatakan bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus bukan Tuhan. Di mana menyatakan di situ bukan Tuhan? Di Matius 11:25 TB, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang yang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Pertanyaan saya, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia bersyukur kepada Bapaknya? Menyebut Tuhan langit dan bumi. Loh. Ini gimana logisnya? Ya, logisnya ya gitu Bang. Allah yang Tritunggal itu mereka saling berelasi satu dengan yang lain. Begitu loh. Ketika Yesus berkomunikasi, berelasi dengan Bapa, apa salahnya di situ? Tidak ada yang salah. Jadi waktu Yesus bersyukur ini kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, ini masih Yesus juga. Oh ya, itu tidak menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan, tetapi itu menunjukkan bahwa dia berelasi dengan Bapanya. Dan dia memberikan contoh kepada murid-muridnya. Baik. Saya tidak ingin mendengar asumsi seperti tanpa data. Saya ingin bertanya. Coba berikan saya referensi data yang menguatkan argumen Anda terkait pertanyaan saya. Anda kan paham dan mengerti bahasa Indonesia kan? Anda bisa menelaah bahasa ini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ini sisinya seperti apa ini? Kok sampai dia menyebut rasa syukurnya dan melibatkan Tuhan langit dan bumi? Itu menunjukkan seperti apa? Ya itu yang saya jawab tadi, itu menunjukkan relasi dia dengan Bapa, itu tidak bisa dipisahkan. Relasi dengan Bapa tidak bisa Iya dong. dipisahkan. Makanya Allah Berarti Tritunggal itu kan saling waktu berelasi. Yesus berdoa di sini di Matius 11:25 itu juga Yesus sendiri yang interaksi dengan Yesus sendiri, begitu maksudnya? Bukan Yesus berinteraksi dengan diri sendiri. Beda Yesus lagi itu apa? bisa bilang. Izin guru, beda lagi Silakan, apa? Di Yohanes 5 aja. Iya, gini, saudara Kristen. Coba kamu baca Yohanes 5. Loh, ayat ini 3 bukan sampai- dalil Bang, ini penjelasan terhadap dalil itu loh. Iya, ini dalil loh yang ngomong, membantah apa yang abang jelaskan. Oh ya, Kuat mana? Abang yang menjelaskan atau kita membaca dalil dari Bible? Menurut abang, kita harus percaya mana? Omongan abang atau dalil abang? makanya kan saya bilang, saya melihat dalam kerangka yang lebih besar bahwa Yesus adalah firman Allah, Bapa adalah Allah, ya kan? Roh Kudus adalah Allah. Maka dalam kerangka itu saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan dalil itu gitu loh. Harus berangkat dari Tapi dalil. ternyata penjelasanmu berbeda dengan isi kitabmu, bang. Apanya yang berbeda? Nggak ada yang berbeda. Baik. Bacaan Yohanes 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Tidak dari tadi berdebat tentang Yohanes. Nah, Yesus berkata di tulisan merah, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting dari kesaksiannya Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakan. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bagaimana mungkin Yesus jadi Tuhan? Ketika pekerjaan-pekerjaan ini pekerjaan yang dikerjakan Yesus adalah pekerjaan perintah dari Sang Bapa.
Pekerjaan Yesus adalah Baca pekerjaan Bapa. Yohanes 5 ayat 36. Artinya mereka adalah setara. Yesus mengerjakan apa yang Allah kerjakan. Lu iya dong bang. Abang ngomong itu dalilnya di mana bang? Loh itu dalil yang abang Dalilnya bacakan. di mana yang abang ngomongin? Itu yang abang bacakan. Enggak begitu. Loh, Yang aku kubacakan mengatakan apa ini yang Bapak kerjakan, menceritakan kan gitu, Bang. tentang Yesus. Bang, saya tunjukin satu hal lagi. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Ini lebih terperinci ini. Dengarlah hai orang Israel, bahwa Allah telah membentuk Yesus Kristus yang kau menjadi Tuhan, orang yang kau salibkan. Ini kisah Para Rasul yang ngomong. Mau bantah apa lagi? Ayo. Tuhan kan berarti? Ya, dengarlah hai orang Israel. Allah telah membentuk Yesus menjadi Tuhan, orang yang kau salibkan. Ya. Berarti ada esensi yang membentuk, menciptakan Yesus menjadi Tuhan. Berarti yang lebih perkasa, lebih bijak, lebih berkuasa tentu yang membentuk. Kan gitu, Tuhan. Bang? Ya. Berarti apakah Yesus itu Tuhan itu sendiri? Bukan. Tuhan itu kan Karena Yesus